warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba siap dulu. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat berkah, mendapat pahala dari Allah, juga mendapat ilmu pengetahuan. Nah, sekarang mari kita baca beberapa surat bersama sebelum kita mulai pembelajaran. Mari kita buka halaman 45, kita baca 3 kali. Langsung kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Mudah-mudahan beberapa ayat suci Al-Quran yang kita barusan baca mendapat pahala, mendapat nilai, menjadi berkah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, mari sejenak kita berdiri semua. Nah, ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita bermain sejenak. Nah, bermain tepuk konsentrasi. Nah, caranya, kalian ikuti kata ibu. 1 kalimat berarti 1 kali tepuk. 2 kalimat 2 kali tepuk. Nah, begitu juga 3 kalimat 3 kali tepuk. Nah, bagi yang salah maju ke depan. Bagi yang salah maju ke depan, baca beberapa surat yang sudah kita hafal.
yaitu juz amma. Dapat dipahami? Dapat. Nah, kalau dapat dipahami, coba kalian perhatikan ya, kawan yang salah, yang kurang konsentrasi. Nah, kalian perhatikan ya. Sudah? Kita mulai? Sudah? Ikuti kalimat yang ibu baca. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat? Bagaimana ayah dan ibu? Sudah sarapan pagi? Alhamdulillah. Oke. Coba yang salah maju ke depan. Gak apa-apa maju terus. Terus ini. Ya. Sudah. Yang lain duduk. Boleh. Baca. Perhatikan yang lain. Yang keras suaranya. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى فوجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Oke. Jangan duduk dulu. Coba. Nanti. Mata yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu lagi. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kubra. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, terima kasih. Ayo bagi tepuk tangan. Sekarang coba duduk yang rapi pada tempat masing-masing. Hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Namun sebelum kita mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang materi kita menyangkut tentang berpikir kritis. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang surat Ali Imran ayat 190 sampai 191? Menyangkut tentang apa kira-kira? Siapa yang masih ingat? Tentang kebesaran Allah. Ya, tepat sekali. Ada lagi? Tentang penciptaan langit dan bumi. Benar atau tidak, Fahmi? Benar. Masih ada? Pergantian siang dan malam. Tepat sekali. Nah, oke, berarti kalian ada belajar di rumah. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari iman kepada qada dan qadar. Coba perhatikan semua ke depan. Ini tujuan kita mempelajari iman kepada qada dan qadar pada hari ini. Yang pertama, apa yang pertama coba apa tujuannya? Meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya menjelaskan makna iman
tanda beriman kepada kabar dan qadar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pernahkah kalian mendengar apa itu iman kepada kabar dan qadar? Apa itu? Kira-kira itu apa? Untung baik dan untung jahat. Ada lagi? Takdir. Masih ada? Ketetapan. Masih ada lagi? Masih ada? Sekarang kalian duduk di kelompok masing-masing, duduk dengan rapi, persiapkan semua alat tulis menulis kita. Duduk masing-masing dalam kelompoknya. Perhatikan ke depan supaya lebih jelas apa itu iman kepada kabar dan qadar. Perhatikan ke depan. Perhatikan semua. Kodok dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kodok secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, tataran atau sifat. Kodok secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diumumkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah. Hal ini bisa kita simak dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dengan kata lain, qadar dan takdir merupakan kewujudan atau realisasi dari qadar. Hubungan antara qadar dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan.
Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah qada dan qadar. Sedangkan takdir itu sendiri terbagi dalam dua hal. Pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh takdir mubrom ialah setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Contoh lain misalnya, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh takdir mu'allaq misalkan, Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangatlah terbatas, sehingga ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di tempatnya ia kuliah, ia masih tetap rajin belajar sehingga ia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan posisi yang cukup tinggi. Saat ini ia dapat hidup lebih layak daripada orang tuanya karena ia mau mengadakan perubahan baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Dua hal lain yang berkaitan dengan takdir yaitu ikhtiar dan tawakal. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Bertawakal bukan berarti bahwa seseorang hanya diam dan bertopang dagu tanpa bekerja. Orang yang sudah menentukan pilihan dan cita-citanya tanpa mau bekerja hanya akan menjadi lamunan atau khayalan semata karena itu tidak akan pernah terlaksana. Oleh karena itu, sebagai penghayatan terhadap keyakinan akan takdir, ikhtiar, dan tawakal, maka kewajiban kita memilih segala hal yang baik. Adapun ukuran mengenai baik dan buruknya adalah norma yang tercantum pada Al-Quran dan hadis. Senantiasa tekun, bersungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kemampuan, bertawakal, berdoa, tidak sombong atau tidak lupa diri, dan bersyukur apabila berhasil, serta tidak berputus asa apabila gagal atau belum berhasil. Adapun fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Yang ketiga, melatih berhusnudzon kepada siapapun. Yang keempat, melatih kesabaran diri. Serta yang kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Beberapa perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. Pertama, yakin terhadap qada dan qadar dari Allah, karena pada hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis. Yang kedua, pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu.
Yang ketiga, Allah tidak akan menyalahi hukumnya, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan dirinya. Yang keempat, kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Yang kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzon kepada keadilan Allah. Yang keenam, mampu menyusun strategi khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien. Serta yang ketujuh, bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun dan senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Hikmah yang dapat dipetik sebagai pelajaran tentang iman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. Pertama, Allah telah menggariskan hukumnya dalam qada dan qadar. Dengan pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimis. Yang kedua, dengan memahami qada dan qadar, kita tidak akan memiliki prasangka buruk. Yang ketiga, kita bisa menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat untuk kehidupannya. Yang keempat, kita menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda dan tentu memiliki hikmah tersendiri. Yang kelima, dengan memahami qada dan qadar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kekuasaannya. Yang keenam, manusia berhak memilih untuk melakukan sesuatu. Yang ketujuh, keberhasilan atau kesuksesan bukan sebuah khayalan, karena jika kita mau berusaha, Allah pasti akan membuka jalannya. Yang kedelapan, mampu membedakan antara jalan yang baik dan jalan yang buruk. Yang kesembilan, menjadi pribadi yang tidak pernah berputus asa atau lupa diri. Serta yang kesepuluh, Allah tidak pernah menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Oleh karena itu, manusia tinggal mempergunakan karunia tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Kalian sudah memperhatikan, sudah menyaksikan tayangan video menyangkut tentang beriman kepada qada dan qadar. Jadi sudah dapat dipahami apa itu iman kepada qada dan qadar? Sudah. Jadi kemudian perhatikan kembali beberapa gambar yang ada kaitannya dengan iman kepada qada dan qadar. Perhatikan, ini ada berapa gambar? Ada 4 gambar yang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Gambar yang pertama kira-kira itu apa? Pekerja keras. Arif Hidayatullah, coba perhatikan gambar yang pertama itu apa? Ada di daerah kita? Ada. Apa di daerah kita? Petani. Apa? Selain petani apa lagi? Kebun. Kemudian gambar yang kedua? Pengemis. Gambar yang kedua pengemis. Apalagi? Gambar yang ketiga? Bangunan kaya, bangunan miskin. Iya, tepat sekali. Bangunan kaya dan bangunan orang-orang miskin. Yang tinggi menjulang tinggi ke atas itu bangunan-bangunan orang kaya. Yang rendah, kecil-kecil, sangat sederhana itu apa? Bangunan orang miskin. Satu lagi yang pakai apa itu? Pakai sorban, ganteng, gagah perkasa. Itu kira-kira siapa? Syekh. Siapa lagi? Orang
menyangkut tentang iman kepada qada dan qadar. Jadi perhatikan, baca dulu di LKPD-nya bagaimana aturan yang harus dikerjakan. Jadi baca dulu, isi dulu biodatanya yang lengkap. Nah, baru kalian kerjakan tugas yang bergambar di LKPD ini. Coba kerjakan tugas, baca dulu yang tadi baru dikerjakan. Semua menulis di buku. Putih. Yang satu ini aja yang cantik ya kita nanti. Baca dulu. Perhatikan di buku paket kalian. Perhatikan ada sudah, kelompok ini mana yang kurang dipahami? Mana? Buka. Ada yang kurang dipahami, ditanyakan. Ikuti yang ini. Nah, ini yang pertama yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini kabar, bahasa adalah, tulis semua. Cari dulu. Nanti udah deh. Udah cari. Ada kopean.
Itu terus cari, baca yang teliti, perhatikan apa tugasnya. Ini cari kabar perasaan anak. Semua ada di sini. Kabar berisikan adalah badan, perasaan anak berisikan adalah ya. Kan ada di sini kan? Sini baca. Kemudian kabar. Surat apa, ayat apa? Mana yang kurang dipahami? Takdir ya, takdir dibagi dua. Ini takdir. Bukan tentu kabaran ada. Ini takdir, takdir dibagi dua. Di buku ini ada semua ya. Ada yang kurang dipahami? Ada? Hah? Takdir atau kabaran takdir bagi dua. Ada takdir.
Ibu ada penjelasan sahabat bahasa apa sifat apa ada ya maksud ini kemudian ini di situ. Baik, kemana sudah? Nih, tulislah keaktifannya, kerjasamanya, tanggung jawab. Tulis yang rapi biar nanti waktu presentasi bisa dibaca, bisa disampaikan. Bagi peranan baca, dia membaca,
Iba kemana ada yang kurang lagi? Arif? Singkat kemana? Ada yang kurang lagi? Iya, boleh. Nah, mana yang kurang itu ditanyakan.
Ini kelompok ini ada berapa anak? Udah empat. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Waktu 10 menit lagi ya. Waktu kita 10 menit lagi. Nah, kerjakan mana yang kurang dipahami.
Kelompok 1 bagaimana? Ini udah siap ya? 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Dua menit lagi ya.
Hari ini kita tampil presentasi yang pertama kelompok 2. Nah, silakan maju kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, silakan kelompok 2. Nah, silakan. Ya. Yang lain perhatikan. Nanti ada yang kurang dipahami mau ditanyakan. Jawab diri yang bagus. Ke depan aja nih. Anda sudah. Ke depan lagi bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Baca dulu nama kawannya, nama kelompoknya. Saya pertama, Alta. Perkenalkan dulu namanya. Nama kelompok Putri Rahmasani, Razatul Syahira, Nur Aziza. Nur kami Mama Iza. Menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Qadar menurut bahasa adalah memberi qadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Yang lain perhatikan semua ke depan. Dalil tentang qadar dan qadar. Dalil Al-Quran. Yang pertama, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Dan kedua, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi, dan tidak pula ada di kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya pada Harun pada ayatnya. Yang keempat, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalil As-Sunnah. Pertama, sesungguhnya ciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma, kemudian berubah menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah atau sepotong Oke, yang lain perhatikan. selama 40 hari. Kemudian malaikat dikirim kepadanya, kemudian malaikat meniupkan roh padanya, dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal, yaitu menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. 2. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan
ada 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan dalam hidupnya, sengsara atau bahagia. Selanjutnya, takdir Allah adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Takdir mutlak adalah takdir yang terjadi pada manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contohnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapak kulit putih, dan sebagainya. Berikan pendapat kalian tentang gambar berhubungan dengan pada dan padat. Pendapat kami tentang gambar pertama adalah seorang yang malas bekerja dan tidak mau berusaha mengubah takdirnya hingga menjadi seorang pengemis. Sedangkan gambar yang kedua, ia berusaha mengubah takdirnya dengan bekerja keras. Dan gambar yang ketiga menjelaskan perbedaan bangunan orang kaya dan orang miskin. Sedangkan gambar yang terakhir menceritakan tentang Khalifah bin Zaid al-Nahyan yang menjadi orang muslim terkaya karena beliau memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang Islam. Yang ketiga, kalian tentu pernah mendengar seorang yang memiliki alat kelamin laki-laki tetapi berperilaku seperti perempuan. Kemudian alat tersebut menjalani operasi ganti kelamin. Bagaimana kalau menurut kalian terhadap masalah tersebut ditinjau dari sudut pandangan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut kelompok kami, mengubah alat kelamin atau fisik dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya itu adalah perbuatan yang mendapatkan dosa yang paling besar karena mengubah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Apa ada pertanyaan? Ajukan pertanyaan. Baik, kami di kelompok 3. Satu kelompok satu ya. Kami Satu kelompok satu mempertanyakan pertanyaan. sedikit satu hal. Jadi ini pertanyaan dari saya. Apakah orang miskin bisa mengubah nasibnya menjadi orang kaya? Bisa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berusaha menjawab. Jawaban dari kami, orang miskin bisa mengubah takdirnya dengan bekerja keras dan berusaha. Bisa terima? Bisa. Ada yang lain? Nah, mungkin ada yang ingin menambahkan dari kawan yang lain, dari Syahira, dari Irza. Nah, terhadap pertanyaan yang diberikan oleh rekan kalian, Ratu Andika. Ada yang ingin menambahkan? Coba dari kelompok 3. Dari kelompok kami bertanya, tidaklah seseorang mempunyai jerawat dan menghilangkan jerawat, apakah itu masuk pada anak-anak? Baik, kami menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya tentu tidak, karena itu termasuk takdir juga, karena ditakdirkan memiliki jerawat dan punya hak untuk menghilangkannya juga. Saya terima. Yang lain coba. Ada yang ingin menambahkan? Ada lagi? Ada lagi dari kelompok 1? Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba beri apresiasi untuk kelompok 1.
Siti Zaidatul Salwa Madani. Oke. Soal pertama. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qadar. Sementara qadar menurut bahasa ialah akhir batas sesuatu. Sementara itu menurut istilah ukuran dan kepastian. Dalil-dalil tentang qada dan qadar di dalam Al-Qur'an. Oke. Dalil yang pertama terdapat dalam Quran surah Al-Qamar surah yang 54 ayat 49 menyebutkan, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dalil yang kedua terdapat dalam Quran surah Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 22 mengatakan, tidak ada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada hari diri kalian, melainkan telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari yang ketiga terdapat dalam Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 13 mengatakan, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan dari yang keempat terdapat dalam Quran surah At-Taghabun surah yang ke-64 ayat 11 mengatakan, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalil As-Sunnah mengatakan, sementara As-Sunnah mengatakan, Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengirimkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, selanjutnya takdir. Pertama, takdir mualaf. Takdir yang erat kaitannya dengan usaha ikhtiar manusia. Yang kedua, takdir mubram. Takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau diubah melalui usaha manusia. Contoh gambar pertama, mengemis, orang yang malas bekerja dan sukanya minta-minta dan tidak malu. Kedua, gambar pekerja keras, orang pantang menyerah dan bekerja keras agar bisa menafkahi keluarganya. Gambar ketiga, orang kaya akan bisa membangun gedung-gedung yang sangat tinggi. Orang miskin hanya bisa membangun rumah yang sederhana. Gambar keempat, orang yang bertakwa, bekerja keras dan bersyukur dan yang akan mendapatkan hidup yang senang. Ketiga, kalian tentu pernah mendengar seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki tetapi berperilaku seperti perempuan. Kemudian orang tersebut menjalani operasi ganti kelamin. Bagaimana komentar kalian terhadap masalah tersebut ditinjau dari sudut pandang keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan pendapat kalian secara logis di hadapan kelompok lain. Jawaban dari kelompok kami, tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyebabkan dosa besar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang bertanya? Nah, silakan ada yang bertanya? Sebutkan contoh dari takdir mu'alaf dan takdir mubram. Nah, sebutkan contoh dari takdir mu'allaq dan takdir mubram. Contoh takdir mu'alaf ialah
Seseorang yang ingin pergi kuliah, jika dia bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan gaya PP. Ya. Sementara takdir mubram, yakni takdir yang tidak bisa berubah. Contohnya, seseorang yang kaya, mempunyai harta banyak, mempunyai istri banyak, ketentuan hidupnya pasti akan menekan yang namanya kematian. Apakah bisa diterima? Ada lagi yang ingin bertanya di kelompok 4? Lagi satu pertanyaan lagi. Kalau ada. Nah, Baik, kami dari kelompok 4. Pertanyaan apakah berkala seseorang wanita dan sendiri itu apakah masuk pada Ramadan? Bisa diulang pertanyaannya? Manusia yang menyuntikkan pemutih ke dalam badannya, apakah itu termasuk pada Ramadan? Ya, termasuk kadar buat-buatan. Takdir bulan roh. Ya, batasnya ya. Itu tidak termasuk karena dalam artian kata seseorang yang hitam itu tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak termasuk takdir atau qadar. Apakah bisa diterima? Ada yang bertanya lagi dari kelompok 1? Tidak. Tidak. Masih ada pertanyaan? Tidak. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari segi perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sudah. Jadi demikianlah presentasi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi beriman kepada kaula dan kada. Nah, apa yang pertama, kalau menurut bahasa apa? Menurut bahasa apa kaula? Hukum menentukan
kenapa seseorang itu meninggal, apa sebabnya. Walaupun kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh berobat kemana-mana, sekalipun ke dokter-dokter yang hebat, tetapi jika Allah sudah menetapkan ketetapan kita, takdir kita mati pada hari Senin, itu tidak akan lewat pada waktu yang sudah ditetapkan. Nah, itu takdir mubrah. Ketetapan Allah pasti terjadi. Nah, dapat dipahami? Nah, kalau rapat, nah ibu ingin melihat bagaimana materi kita pada hari ini dapat dipahami atau tidak. Ini kalian kerjakan evaluasi. Nah, tinggal kalian baca, tulis nama, langsung pilih mana jawaban yang benar. Nanti. Nah, langsung dipilih jawabannya yang paling tepat. Tulis nama di belakang. Tulis nama di belakang. Pilih nomor 1 misalnya jawaban yang benar A. Pilih saja nomor A. Ibu. Langsung tulis di belakang. Ini ya. Tulis nama dengan lupa. Nama, kemudian pilih jawaban yang benar. Pilih nama, langsung pilih. Perhatikan. Ada yang kurang jelas? Sudah nomor 1 sudah ya. Nomor 1 sudah. Berikutnya nomor 2, qada adalah ketetapan Allah yang tercantum di dalam Lauhul Mahfuz sejak zaman A dulu, B revolusi, C prasejarah, D azali. Nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3. Takdir mubrah adalah
Sudah. Soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Sudah ya? Empat, bagi orang yang betul-betul beriman kepada qada dan qadar akan berfungsi sebagai sudah. Empat soalnya ya. Nah, sudah siap. Kalau sudah siap, kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Silakan kumpul. Sudah. Semua kumpul. Sudah? Sudah semua? Sudah? Ini sedikit lagi sebelum kita istirahat. Kalian isi refleksinya. Bagaimana refleksinya? Jika kalian baca, kalian contreng di salah satu gambar 5 ini ya. Salah satu gambarnya. Apa-apa, sama balik. Pilih salah satu gambar mana yang kalian senang, bagaimana perasaan hari ini. Tulis nama di samping gambar. Tulis nama di samping gambar. Pilih satu saja gambarnya. Mana baik? Udah, pilih saja gambarnya. Gambar pilih satu, tulis nama sampai. Tulis gambar, tulis nama bos. Pilih satu saja. Langsung nempel. Sudah ya? Sudah. Sudah kumpul. Bawa semua pergi ya, yang sudah siap. Sudah kumpul. Sudah. Dulu sebentar lagi 2 menit lagi kita istirahat. Sudah habis. Ada yang masih berkumpul. Coba kembali materi kita yang akan datang tentang beriman pada hari akhir. Tadi kalian di rumah pulang belajar dengan sungguh-sungguh, jangan bermain-main supaya kalian menjadi sukses, menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Jadi untuk hari ini kita akhiri, mari dengan sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya. Mari kita mulai. Bismillah.